Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan pagi ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sebelum lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul, saya mohon maaf gak ada niat untuk masuk ke gereja mengucapkan selamat karena kebawahnya masih pakai sendal jepit. Tetapi memang hidup ini harus dijepit. Kalau tidak saling menjepit, kita nanti bercerai-berai di antara kita. Saya kebetulan punya teman, punya sahabat, namanya Airin Santoso. Sudah 3 tahun yang lalu ngefans sama saya. Akhirnya dia pindah dari Malang ke Lembur, Pakuan, dan mengorbankan dirinya untuk berbakti pada saya, ikut bantu berbagai kegiatan tanpa pamrih, bahkan dia berkorban. Semoga Natal hari ini Natal yang memberikan kedamaian bagi semua. Amin. Natal yang merekatkan persaudaraan di antara kita. Natal yang menebarkan kasih sayang di antara kita. Sehingga nanti ke depan Natal terlihat grafiknya. Kalau Natal tahun 2024, orang yang menangis karena lapar jumlahnya sekian, orang yang nggak bisa sekolah jumlahnya sekian, orang yang tidak bisa beli baju Natal jumlahnya sekian, maka di 2025 nanti harus menurun, 2026 harus menurun, 2027 harus menurun, sampai hilangnya kemiskinan di Jawa Barat dan kalau kemiskinan hilang, kalau orang menangis karena lapar hilang, kalau anak-anak tidak punya seragam sehingga tidak pergi ke sekolah hilang, kalau jalan-jalannya pada baik, kalau angka kriminalitas menurun, kalau angka pertengkaran menurun, kalau jumlah orang saling mencintai meningkat dalam setiap waktu, itu bukti keberhasilan kita beragama. Bukti keberhasilan melaksanakan Natal, bukti keberhasilan melaksanakan Lebaran, bukti keberhasilan melaksanakan ibadah kuningan, ibadah galungan, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena beragama sesungguhnya hanya 2. 1, merawat semesta. 2, mencintai sesama. Terima kasih semuanya. Semoga bahagia selalu. Semoga pulang ke rumah terhampar makanan yang enak. Amin. Kalau di rumahnya tidak ada makanan enak, silahkan datang ke rumah saya nanti pada saat Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai selalu. Waalaikumsalam. Damai selalu. Damai selalu. Sampurasun. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Jadi memang Pak Deddy Mulyadi ini salah satu tokoh ya, ataupun salah satu politikus yang kedekatannya dengan masyarakat, kedekatannya dengan rakyat itu tanpa membeda-bedakan ya. Jadi beliau ini luar biasa, dan juga pada pilkada yang lalu beliau ini berhasil memenangkan kontestasi, dan beliau adalah yang memenangkan pilkada di Jawa Barat. Jadi beliau ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adalah gubernur di Jawa Barat. Tapi sepertinya belum ada pelantikan ya. Tapi beliau pada pilkada yang lalu sudah memenangkan, dan beliau adalah gubernur Jawa Barat. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang tentu kita sangat membutuhkan tokoh-tokoh ataupun figur-figur seperti ini, terutama dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama yang ada di bangsa kita Indonesia. Karena begini teman-teman sekalian, kita tidak bisa pungkiri bahwa meskipun pada beberapa daerah di bangsa kita ini kehidupan kebebasan beragama, kehidupan toleransi itu luar biasa adanya, terutama misalnya untuk daerah yang ada di Indonesia Timur, itu kan luar biasa sekali toleransi di sana ya. Dan puji Tuhan, yang mayoritas di Indonesia bagian timur ini kan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, dan di sana juga bukan hanya ada agama Kristen, tetapi yang menakjubkan adalah di sana masuk daerah yang paling toleransi. Nah, pada beberapa daerah yang lain itu kan juga sangat memprihatinkan kalau ada daerah yang dipandang toleransinya tinggi, tetapi juga ternyata ada daerah yang intoleransinya
tinggi. Jadi ada daerah toleransi tinggi, ada daerah intoleransi tinggi. Karena itu, teman-teman sekalian, saya secara pribadi merasa bahwa figur-figur ataupun tokoh-tokoh seperti Pak Deddy Mulyadi ini sangat diperlukan di bangsa kita Indonesia, karena sesungguhnya untuk menegakkan dan mewujudkan kebebasan beragama, ya, kesetaraan bagi semua itu haruslah dimulai dari mereka yang punya otoritas, yang punya kewenangan. Karena teman-teman sekalian, kita tidak bisa mengharapkan masyarakat awam yang selama ini kita lihat bahwa mereka kerap kali mengatasnamakan identitas keagamaan yang mereka anut ketika ada tindakan intoleransi, ataupun kemudian mereka mengklaim diri adalah warga, ya, kelompok warga ketika menolak peribadatan Kristen. Tetapi penegakan hukum itu harus berawal dan bermula dan diinisiasi oleh mereka-mereka yang punya kewenangan, ya, yang punya otoritas untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan Pancasila di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Nah, salah satu figur ataupun tokoh yang saya secara pribadi kagumi ini adalah Mas Deddy Mulyadi ataupun Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan beliau ini kan biasanya dipanggil Kang Deddy, ya, Kang Deddy Mulyadi. Jadi teman-teman sekalian, bagi saya apa yang beliau tadi sampaikan itu, ya, menurut beliau ada dua agama, ya. Katanya yang pertama adalah merawat semesta, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Nah, memang ini menarik sekali. Jadi kalau kita ingat, ya teman-teman, di dalam Alkitab juga diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu kemudian hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mari teman-teman sekalian, kita terus suarakan. Dan bila ada teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mungkin di tempat Bapak Ibu teman-teman ada yang gereja sulit untuk mendapatkan izin, ataupun kemudian ada tempat peribadatan yang sulit dipakai, karena begini teman-teman sekalian, pada beberapa hari yang lalu itu ada satu komentar dari teman-teman kita yang nonton video-video kita itu, ya, di channel ini. Jadi ternyata mereka itu sebenarnya punya tempat peribadatan, ya, punya tempat peribadatan, tapi ternyata tidak bisa dipakai karena ada penolakan untuk, ya, mereka dari warga sekitar tidak boleh menggunakan tempat itu untuk beribadah. Nah, ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Dan karena itu bagi teman-teman yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi seperti ini, sebenarnya sekarang itu sudah ada akses, ya. Jadi bisa kemudian menghubungi Pak Wapres Gibran itu dalam program Lapor Wapres, yaitu kan program pemerintah, untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Ya, pada waktu yang lalu itu kan juga Pak Gibran sebagai Wapres menyampaikan bahwa kalau ada orang-orang yang mempersulit peribadatan, silakan disampaikan kepada aparat, kepada pihak kepolisian, kepada pihak TNI, ataupun juga bisa langsung kepada beliau. Karena di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, semua warga negara dengan segala keberagaman yang ada, baik itu keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan hal-hal lainnya adat istiadat, itu semua memiliki kedudukan yang sama, semuanya setara. Tidak ada yang lebih superior di atas yang lain, semuanya sama. Oleh karena itulah, mari sama-sama juga untuk para pemimpin gereja, para pemimpin organisasi gereja yang memberikan perhatian, kalau pemerintah sudah membuka peluang untuk hal-hal seperti ini, maka sebaiknya pihak para pemimpin gereja juga mesti menggunakan momentum ini untuk memperjuangkan keadilan, kebaikan bagi warga gereja, bagi semua insan yang ada di bangsa kita Indonesia ini. Tapi satu hal yang kemudian menarik teman-teman sekalian, karena pada pidato Bapak Presiden waktu yang lalu ketika beliau menghadiri Natal Nasional, itu kan beliau berbicara perihal tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu tantangan kita berbangsa, bernegara hari ini adalah perihal intoleransi ini. Jadi memang ini sudah sangat mendesak sekali untuk pemerintah juga harus turun tangan. Ya, luar biasa sebenarnya sudah ada program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai jabatan khusus presiden, ya, utusan khusus presiden, ya, utusan khusus presiden untuk membahas ataupun kemudian memberikan penanganan solusi-solusi perihal salah satu diantaranya itu adalah mengenai moderasi beragama dan juga toleransi. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah baik adanya, tapi saya pikir, ya, perlu ada tindakan-tindakan konkret memang. Dan saya lihat juga beberapa teman-teman komentar yang ada di video kita sebelumnya, itu ada beberapa teman-teman yang kemudian menyampaikan bahwa tolong SKB 2 Menteri dihapus ataupun kemudian direvisi. Nah, itu menarik, ya. Sejauh ini teman-teman, ini sekitar 1 tahun terakhir, ya, 1 tahun terakhir
Saya belum pernah melihat ya, belum pernah mendengar para pemimpin gereja menyuarakan perihal merevisi ya ataupun menghapus peraturan bersama menteri yang SKB 2 menteri itu kalau tidak salah nomor tahun 2006 atau tahun 2008 ya. Tapi itu sudah berlangsung sekian tahun. Ya, saya belum dengar. Terakhir itu adalah pada akhir tahun 2021 ataupun pada awal tahun 2022. Terakhir saya dengarnya di situ teman-teman. Kalau tidak salah itu disuarakan oleh PGI ya. Tapi beberapa waktu terakhir ini bahkan pada bulan-bulan terakhir ini saya belum pernah mendengar lagi mengenai ada pemimpin gereja, ada organisasi Kristen yang menyuarakan perihal hapus ataupun revisi SKB 2 Menteri, terutama mengenai peran masyarakat sekitar untuk penandatanganan setuju atau tidak, lalu juga mengenai rekomendasi FKUB. Ini yang paling penting sebenarnya untuk direvisi ataupun poin itu dihapus saja. Cukup pintu ya, perizinan pendirian tempat ibadah itu apapun itu agamanya adalah dari negara melalui Kementerian Agama. Saya pikir itu jauh lebih baik ya.